Salam, salam bahagia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak melanjutkan pengalaman kehidupan dengan topik menjadi orang Kristen itu tidak mudah dengan beberapa subtema. Yang pertama, subtemanya adalah tentang kasih pengampunan. Yang kedua, tentang cinta uang. Yang ketiga, tentang kesombongan, keangkuhan, dan kecongkaan. Dan subtema pada kesempatan ini adalah tentang dengki dan iri. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh tidak menjadi perkenan Tuhan ketika kita tidak mengasihi dan tidak mengampuni semua orang. Demikian pula juga Tuhan tidak berkenan jika uang menjadi berhala, menjadi mamon di dalam hidup kita. Kita menjadi serakah dan rakus dan cinta uang dibandingkan cinta kepada Tuhan. Kemudian Tuhan juga tidak berkenan dengan orang yang sombong, yang angkuh, dan juga yang congkak. Karena orang yang sombong, Tuhan tidak berkenan, kemudian kesombongan akan menjatuhkan manusia. Seperti iblis telah diusir dan kemudian jatuh ke bumi. Demikian pula saudara-saudaraku, subtema kali ini tentang dengki dan iri. Jikalau kita tidak mampu mengasihi dan mengampuni, kemudian kita memiliki karakter kesombongan, keangkuhan, dan kecongkaan, biasanya kemudian akan mengalir di dalam diri kita juga akan memiliki sifat atau rasa dengki dan iri. Sifat iri adalah sifat yang tidak suka dengan kelebihan orang lain, dengan keberhasilan orang lain, tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Pokoknya dirinya yang harus lebih baik, lebih berhasil, lebih bahagia dibandingkan orang lain. Kemudian dengki itu iri yang lebih berat lagi. Jadi dengki itu iri yang kemudian menyebabkan kebencian dan kemarahan di dalam dirinya, melihat orang lain yang memiliki kelebihan, memiliki keberhasilan, itu iri kemudian marah dan benci. Menjadi aneh sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya di dalam diri saya dan setiap orang bisa saja terjadi memiliki rasa iri dan dengki. Walaupun mungkin secara levelnya setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengapa saat ini saya juga menyampaikan dengki iri sebagai subtema di dalam perenungan kali ini. Saudara-saudaraku, jikalau saudara-saudaraku melihat kitab Kejadian, cerita tentang Kain dan Habil, sebenarnya apa yang terjadi dengan Kain? Karena Habil kemungkinannya adalah selalu tulus, rendah hati, dan totalitas di hadapan Tuhan, maka hidup Habil merasa damai, merasa sukacita. Kain mungkin pada saat itu tidak setulus seperti Habil, tidak rendah hati, taat dan setia seperti Habil kepada Tuhan. Sehingga justru bukan bagaimana Kain berusaha berjuang bisa sebaik Habil, bisa mendapat perkenan dari Tuhan seperti Habil, karena Habil adiknya mendapat perkenan Tuhan. Berarti pastilah Habil selalu taat dan setia kepada Tuhan, selalu rendah hati, kemudian selalu tulus, selalu menyembah Tuhan dengan hati, sehingga mendapat perkenan Tuhan. Tetapi Kain melihat Habil disayang Tuhan, bukan berusaha bisa melakukan ketulusan, kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan,
tapi justru kemudian timbul iri, timbul dengki, kemarahan kepada Habil. Dan sungguh luar biasa, ketika itu Tuhan menyapa Kain. Mengapa hatimu panas dan wajahmu masam? Untuk menunjukkan bahwa di dalam diri setiap orang memiliki nurani dan setiap orang merupakan bait Tuhan. Roh Tuhan hadir menyapa dengan lembut, tetapi karena sudah diliputi dengan kegelapan, sapaan Tuhan yang lembut ingin menolong, tetapi justru Kain menutup diri, menutup hatinya dari sapaan Tuhan yang lembut. Tuhan masih melanjutkan, hati-hati, karena dosa akan segera masuk di dalam Kain dan akan menguasai Kain. Tetapi Kain nampaknya sudah diliputi dengan kebencian, kemarahan, dengki, iri di dalam dirinya, sehingga justru menutup diri, hatinya menutup dari sapaan Tuhan yang lembut. Dan apa yang terjadi? Kain tetap membunuh Habil. Padahal Tuhan sudah menyapa, mengingatkan dengan lembut. Menyapa, dan Tuhan sudah menyampaikan bahwa kalau Kain tetap dengan kemuraman, dengan hati yang panas, kemudian akan melahirkan sebuah dosa, dan dosa itu justru yang akan mengendalikan Kain, dan Kain akan mendapatkan penderitaan karena dosa-dosanya. Dan itu terjadi. Tetapi sungguh Tuhan luar biasa ketika Kain sudah membunuh Habil, dan kemudian Kain mendapatkan kutuk, namun Kain masih memohon kepada Tuhan bahwa takut nanti Kain akan dibunuh karena memang diusir untuk mengembara. Tetapi Tuhan sungguh maha kasih ternyata. Sejak semula, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, namun Tuhan memberikan tanda bahwa Kain tidak akan dibunuh dan tetap akan selamat walaupun sudah berbuat dosa besar karena membunuh adiknya. Saudara-saudaraku, kedengkian dan keirian sungguh sangat berbahaya. Seseorang yang memiliki iri dengki itu bisa menjurus kepada pembunuhan, memfitnah, mengkhianati orang lain yang tidak melakukan apa yang disangkakan. Seperti misalnya kakak-kakak Yusuf. Karena dengki iri, Yusuf lebih disayang, lebih dimanja orang tuanya. Kemudian Yusuf hampir dibunuh, dimasukkan di sumur, tetapi kemudian dijual menjadi budak. Bayangkan saudara-saudaraku, seorang saudara kandung tega menjual adiknya menjadi budak. Budak berarti dijual seperti barang. Jadi pembeli budak bebas boleh melakukan apa saja terhadap budaknya. Bayangkan, saking hanya karena dengki iri kepada Yusuf, tega mau membunuh, kemudian menjual Yusuf. Tetapi saudara-saudaraku, kepada kita yang mengalami penderitaan karena kedengkian, keirian, fitnah, maupun pengkhianatan, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena Yusuf senantiasa dilindungi Tuhan. Sehingga, mengapa? Apapun yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil karena perlindungan Tuhan. Seseorang yang tabah, sabar, tidak mengeluh menggerutu, dan mengandalkan Tuhan ketika menerima fitnah, khianat, kemudian juga menerima dengki iri, akibat dengki iri orang lain, kemudian mendapatkan fitnah, mendapatkan pengkhianatan, tetaplah bertahan. Karena Tuhan berkenan dan akan melindungi orang-orang yang mengalami penderitaan karena
sifat dengki iri orang lain. Dan orang yang sabar tabah ketika menerima akibat dengki iri orang lain, Tuhan akan memberikan berkat perlindungan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf kemudian di mana-mana selalu disayang oleh majikannya. Bahkan kemudian menjadi pimpinan atau pemimpin bangsa Mesir. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Saul dan Daud. Betapa Saul dengki dan iri karena Daud selalu berhasil. Saul tidak mau mawas diri mengapa Daud berhasil, tetapi justru dengki iri kebencian terhadap Daud. Seharusnya belajar dari apa yang dilakukan Daud karena berhasil. Daud berhasil karena Daud selalu dekat dengan Tuhan. Selalu menyembah Tuhan, selalu rendah hati. Puji-pujian dengan kecapi. Hidupnya lurus. Tetapi Saul dengki iri bahkan melempar tombak untuk membunuh Daud. Dan apa yang terjadi? Bahwa dengki iri justru karena Saul jauh dari Tuhan dan dikuasai oleh kegelapan. Jadi saudara-saudaraku, dengki iri itu adalah sifat dari kegelapan, bukan dari Tuhan. Kemudian dengki iri bisa menghancurkan orang lain, padahal orang lain tidak melakukan apa-apa, bahkan bisa membunuh, bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Ketika kita terus dengki dan iri, maka hidup kita tidak akan merasa damai sukacita. Dan bagi orang yang mengalami akibat dengki iri dari orang lain, ketika tetap sabar dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan tetap akan memberkati. Saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa sifat dengki iri itu bisa terjadi dalam kelompok manapun juga, siapapun juga bisa diliputi oleh dengki iri. Tidak jaminan orang yang rohaniah, yang hidup dalam kelembagaan, pelayanan, kemudian tidak memiliki dengki iri. Tidak selalu. Orang biasa juga bisa mengalami dengki iri. Bisa dikuasai oleh sifat dengki iri. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita belajar dari peristiwa Kain dan Habil. Peristiwa Yusuf dan kakak-kakak kandungnya. Peristiwa Saul dan Daud. Dan juga peristiwa yang lain. Banyak contoh di Alkitab. Ini masih versi yang pertama atau jilid pertama. Nanti masih ada jilid yang kedua tentang dengki iri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita lepaskan dalam hidup kita ini dari sifat kesombongan, keangkuhan, kecongkaan, sifat cinta uang melebihi daripada cinta kepada Tuhan. Kemudian juga kebencian, kemarahan, tidak mampu mengampuni dan mengasihi. Yang keempat, juga kita dapat melepaskan dari sifat dengki dan iri. Karena dengki dan iri akan menghancurkan tidak saja orang lain, tapi akan menghancurkan diri sendiri. Tetapi ketika orang lain yang menerima akibat dengki iri dengan kesabaran dan ketabahan dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi. Tetapi bagi seseorang yang tetap dikuasai oleh dengki dan iri, hidupnya tidak akan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan yang sejati. Hidupnya diliputi dengan hati yang panas, muka yang masam, dengan keangkuhan dan kesombongan dan kecongkaan. Seperti Kain, seperti kakak-kakak Yusuf, seperti Saul. Dan hasilnya menghancurkan hidupnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Salam, salam bahagia.